Terima kasih Anda masih bersama kami di Update Jateng, update berita seputar Jawa Tengah. Musim pendaftaran sekolah, ribuan warga mengurus surat keterangan tidak mampu atau SKTM di Dinas Sosial Kabupaten Semarang. Hal tersebut dilakukan warga untuk mendaftarkan sekolah lewat jalur afirmasi. Dinas Sosial Kabupaten Semarang diserbu warga Kabupaten Semarang yang akan mengurus surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Hal tersebut dilakukan warga untuk mendaftar seleksi penerimaan murid baru atau SPMB lewat jalur afirmasi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang Istiqomah mengatakan pada masa seleksi penerimaan murid baru, banyak warga yang mengurus surat SKTM. Pihaknya membuka 3 pelayanan di kantor Dinas Sosial, Mall Pelayanan Publik Tuntang, dan kantor Disdikpora Kabupaten Semarang. Pihak Dinas Sosial Kabupaten Semarang tetap menggunakan dasar regulasi yang ada, yakni warga tersebut masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Jawa Tengah. Jika tidak masuk dalam data tersebut, Dinas Sosial tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Namun jika memang belum terdaftar dalam DTKS Jateng, warga bisa mengurusnya dengan menyertakan surat keterangan dari kepala desa bahwa nama warga tersebut menerangkan benar keluarga tidak mampu sehingga bisa diupayakan untuk masuk DTKS. Layanan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat hingga 7 Juni 2025 mendatang. Ya, kami ingin menyampaikan kaitannya dengan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru, di mana kami dari Dinas Sosial terkait dalam SPMB ini kaitannya dengan adanya jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi itu adalah jalur yang diberikan kepada masyarakat dari keluarga miskin untuk bisa mendapatkan pendidikan. Ini bisa dilihat banyak yang antri di sini banyak. Nah, kami Dinas Sosial itu memberikan layanan dalam rangka memberikan rekomendasi bahwa anak tersebut dari keluarga tersebut masuk ke dalam data DTKS atau DT Jateng. Jadi itu rekomendasi kami. Kami tidak ada yang namanya ada orang tidak miskin nitip-nitip, tidak ada. Karena kami dasarnya hanya aturan bahwa kalau orang tersebut kita cek nanti di dashboard kami, data itu dia masuk data DT Jateng atau DTKS tidak itu. Kalau ternyata tidak masuk, kami juga tidak bisa memberikan surat rekomendasi. Tapi kalau ada warga tidak mampu, warga miskin yang belum masuk data DTKS, maka dengan surat keterangan dari kepala desa bahwa warga tersebut memang benar-benar keluarga tidak mampu, maka kita upayakan untuk masuk data DTKS. Karena ini banyak sekali sebenarnya, biasanya sih kami pos SLRT ini adalah di dua tempat, yaitu di tempat kami di sini sama di MPP. Di MPP pun hanya seminggu 2 kali, yaitu Selasa dan Kamis karena keterbatasan tenaga kami, petugas kami. Tapi karena ini banyak sekali antusiasme warga gitu, sehingga kami membuka layanan di 3 tempat. Yaitu yang pertama di sini di kantor kami, kemudian yang kedua itu di MPP. Itu kalau kemarin kan hanya Selasa dan Kamis, ini tiap hari. Full tiap hari kita, karena pagi itu sudah banyak yang ngantri sana. Dan yang ketiga adalah di Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang. Jadi di sana ada petugas kami, di sini juga ada, dan di di MPP juga ada. Ya sampai sebelum penutupan SPMB gitu. Tapi untuk kita mengupdate datanya itu kemarin di cut off sebenarnya 3 Juni. Tapi ini diperpanjang lagi sampai besok hari Sabtu. Jadi kalau tadi ada warga tidak mampu yang ternyata belum masuk data DTKS atau DT Jateng, bisa kita perpar lagi. Itu cut off-nya sampai tanggal 7 Juni. Dari data yang ada sampai saat ini, sebanyak 2.998 permohonan variasi DTKS. Semula pendaftaran hingga tanggal 3 Juni, namun diperpanjang hingga 7 Juni 2025 untuk mengupdate data.